Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Eh, sebagai informasi saja dengan pendahuluannya, mungkin pelajaran AKM akan saya kurangi untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena kemungkinan besar untuk angkatan kalian ini AKM-nya nggak jadi kayaknya. Ya 75%. 78% AKM-nya itu nggak jadi karena diundur sampai bulan September. Yang jelas bulan September itu kalian udah selesai harusnya. Diundur bulan September itu maksudnya AKM untuk anak kelas 8 atau kelas 11 atau kelas 12 ini juga belum tahu. Jadi masih simpang siur AKM ini. Tapi ya tidak kita tinggalkan semuanya, tapi jamnya saya kurangi untuk materi bahasa Inggris. Karena insya Allah bahasa Inggrisnya nanti eh, sebagaimana di tahun sebelumnya itu ujian sekolah ya, pakainya bahasa Inggris, ujian madrasah itu masuk di dalamnya bahasa Inggris dan materinya itu yang membuat dari gurunya sendiri. Nah, jadi insya Allah bahasa Inggrisnya akan saya tekankan di sini. Nah, kemarin sudah ketika kita membahas tentang eh, if clause ya dengan berbagai macam bentuknya. Nah, yang pertama adalah reminder atau pengingat. Jika kamu ingin lulus ujian, ya kamu harus belajar lebih giat. Itu pengingat. Yang namanya lulus, ya kamu belajar lebih giat. Nah, dan ada beberapa santri yang sudah mengirimkan jawabannya. Kita bahas saja, kita bahas dari santrinya tersebut. Nah, di sini ada, saya screenshotnya jawabannya. Nah, itu yang pertama tadi sesuai dengan yang ada di contoh. Yang kedua, sugesti if clause dengan sugesti ya. Sugesti itu saran. If you want to eat, then wash the hand. Jika kamu ingin makan, jadi kamu selanjutnya kamu harus maksudnya di sini ya. Jika kamu ingin makan, then wash the hand. Ini sebenarnya kurang tepat. Ini harusnya masuknya ke imperatif ya, masuknya ke imperatif. Jadi ini suatu perintah. Jika kamu mau makan, wash your hand. Ya, itu sudah bisa. Wash your hand. If you want to eat, wash your hand. Ini masuk ke imperatif. Jadi sugestinya di sini kurang tepat. Nah, ini lebih tepatnya ya. If you want to eat, choose the healthy food. Ya, pilihlah makanan yang sehat. Nah, atau if you want to, yaitu suatu saran ya. If you want to eat, nah, choose the healthy food jadi bisa dan juga mungkin sebuah larangan juga bisa. Nah, contohnya if you want to eat, do not eat the junk food. Nah, itu bisa larangan bisa. Nah, ini masuk ke suggestion juga bisa. Ini bagusnya seperti itu. Di kalimat yang lain, punyamu yang lain, di temannya, di uh, garapan temanmu yang lain, if you want to sleep, you should read ayat kursi. Ya, ini sugesti ya, ini benar, masya Allah betul. Jika kamu ingin tidur, kamu seharusnya membaca surat ayat kursi. Nah, masya Allah mumtaz. Yang ketiga, if clause ditambah general truth atau kebenaran yang umum. Dan jika kamu mempunyai banyak uang, jika kamu punya uang, maka bekerjalah. Nah, benar ya. Jika kamu ingin banyak uang, bekerjalah. Then find a job, cari kerja sana. Betul, masya Allah. Di sini, if you are lazy, Z-nya satu aja ini tipu ini. If you are lazy person, lazy ya maksudnya ini orang yang malas. Your teacher will mad, ya kan gila. Ini mad ini sebenarnya tepatnya adalah dia gila ya, crazy. Sebenarnya ini penggunaan kata yang kurang tepat.
Sebenarnya pengennya dia marah ya, tapi marah itu di bahasa Inggris itu ada banyak yang dia yang untuk mad itu dia misalnya seperti ini mad itu. Dia punya banyak masalah atau dia melihat apa namanya masalah banyak banget dia menyebabkan madness ya, kegilaan. Mad menyebabkan madness kegilaan. Nah, akhirnya crazy. Ini bukan seperti jadi ini if you are lazy person your teacher will be angry ya. Itu benar kalau kayak gitu. Ini juga kurang kalimat be. Nah, jadi saya ralat ya if you are lazy person atau lazy student your teacher will be angry. Nah, itu Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah if clause dan imperatif ya. Imperatif itu kalimat perintah. Nah, tadi sudah ya di sini if you want to eat uh, choose the healthy food atau do not eat. Nah, di sini ya if you want to eat wash your hand. Wash your hand. Ya, kamu ingin makan maka basuh tanganmu. Terus yang ini if you don't study at school, study at home. Jika kamu nggak belajar di sekolah, ya belajarlah di rumah. Ini berarti betul. Yang kelima, so dream ini gampang ya. If I have a plan, I want to travel the world. Benar. Nah, if you become a teacher, I will study with you. Nah, ini benar. Gampang insya Allah ta'ala. Jazakumullah khairan yang sudah apa namanya mengirimkan tugasnya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di associating di sini. Ini sudah kemarin kita skip aja video watching. Wah, susah ini video watching. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini agak saya skip ya karena yang atas itu sepertinya sulit diajarkan ketika online. Ada video-video dan yang lainnya. Kita masuk ke halaman berapa ini ya? Halaman 28. Halaman ya, halaman 27 dan 28. Nah, vocabulary builder. Di sini ada sebelum masuk ke materi yang baru biasanya memang ada 6 kalimat jadidah di sini. Yang pertama researcher, bait, deep sea, habitat, massive, tentacles, diet, fins, camouflage, surrounding. Nah, researcher ya artinya adalah peneliti. Researcher itu artinya peneliti. Nah, bait saya tidak tahu apa itu bait. Jadi nanti kita pasti akan ketemu ya bait. Deep sea, ya, deep sea. Deep sea artinya itu adalah lautan dalam. Deep sea. Habitat itu adalah lingkungan. Habitat itu adalah lingkungan. Kemudian massive. Massive itu very big ya, sangat besar. Tentacles. Tentacles itu sama bahasa kita ya, tentakel. Diet itu artinya diet itu artinya adalah di sini makanan ya. Diet adalah makanan. Fins ya, fins itu artinya adalah umpan. Umpan. Kamuflase ya, camouflage itu artinya kamuflase artinya menyamar. Surrounding itu artinya kok enggak ada di sini.
Surroundings itu sebenarnya artinya adalah sekitar, tempat sekitar, tempat sekitar. Nah, mungkin kita akan menemukan di teksnya. Maksudnya surrounding tempat sekitar itu apa? Nah, ternyata digunakan di sini ya. Nah, jadi tugas kita adalah untuk membahas teks ini, teks 3 ini. Nah, kita bahas ya, insya Allah kita bahas hari ini. The similarities between a squid and octopus is that both use apa? Tentacles to catch their prey. Dia menggunakan tentakelnya untuk untuk menangkap mangsanya. During the landslide, a titik-titik rocks fell into the road. No, the road is blocked. Nah, saat adanya landslide atau tanah longsor, a massive rock fell into the road. Massive ya. Ada batu yang sangat besar yang dia jatuh ke jalan dan jalannya akhirnya terblokir. Kemudian the main reason. Ya, alasan utama why people hunt sharks. Mereka membunuh atau memburu sharks hiu itu use their teeth as a food. Ya, dia menggunakan siripnya itu sebagai makanan. Ya, mana sirip? Ya, sirip itu adalah fins ya, fins. Ocean is the titik-titik of many life forms such as fish, mollusks, and corals. Lautan adalah tempat hidup. Berarti di sini yang benar adalah habitats. Nah, yang kelima sampai yang ke-10 antum jawab ya. Nanti dikirim saja, diketik saja. Kirimannya diketik saja atau dipoto juga boleh terserah, diketik juga boleh terserah atau diedit PDF-nya juga boleh, monggo aja. 6. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.